Selamat pagi mahasiswa Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen. Pada hari ini Anda memulai perkuliahan pertama untuk mata kuliah pengantar manajemen atau manajemen. Mata kuliah manajemen ini perlu pemahaman khusus untuk Anda semua karena Anda sebagai mahasiswa di program studi manajemen. Di dalam struktur mata kuliahnya, saya akan coba sajikan seperti pada struktur di dalam bagan ini. Yang pertama, kita akan berbicara tentang pengantar manajemen sebagai sebuah pemahaman dasar untuk Anda menguasai, memahami konsep-konsep manajemen. Kemudian di pertemuan kedua, kita akan bicara tentang fungsi-fungsi manajemen. Di dalam fungsi manajemen ini nanti kita akan diskusikan dengan contoh-contoh pada implementasi kegiatan-kegiatan. Sebelum kita bicara lebih banyak tentang manajemen, saya akan juga sampaikan bahwa konstruksi mata kuliah manajemen di dalam materi ini saya akan menjadikan dunia bisnis atau di organisasi sektor bisnis sebagai contoh pada penjelasan-penjelasan pada materi manajemen ini. Berbicara fungsi-fungsi tadi kita katakan sebagai pemahaman dasar untuk sebuah proses manajemen bisa tercapai dengan baik target-target yang ditetapkan, maka fungsi-fungsi manajemen ini harus bisa dipahami. Selanjutnya kita bicara di pertemuan 3 tentang prinsip-prinsip manajemen. Prinsip-prinsip manajemen ini juga akan menjadikan sebuah proses fungsi atau kegiatan-kegiatan manajerial menjadi lebih fokus. Pertemuan 4 kita akan berbicara tentang lingkungan organisasi manajemen. Kita kelompokkan menjadi 2 kelompok besar, lingkungan internal dan eksternal, yang semuanya menjadi bagian dari sebuah proses manajemen untuk selalu memperhitungkan keberadaan faktor lingkungan ini. 5, di dalam pertemuan ini kita akan bahas pengorganisasian di dalam manajemen secara khusus. Kita akan bicara tentang bagaimana organisasi-organisasi dan berbagai kegiatan, baik itu sektor ekonomi maupun non-ekonomi atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial misalnya, perlu pemahaman pengorganisasian yang sesuai, yang tepat. Nah, di dalam manajemen kita mengartikan sebuah proses mengelola. Manajemen itu mengelola. Apa yang dikelola yaitu sumber-sumber daya atau ada juga yang menyebutnya sebagai faktor-faktor produksi. Sumber-sumber daya yang kita bahas pada umumnya mengelompokkan menjadi 5M, man, money, material, metode, mesin, dan market. Kita bicara manusia sebagai sumber daya yang artinya bahwa di dalam kekuatan sebuah proses manajemen pasti dibutuhkan orang-orang yang bekerja di dalam organisasi tadi. Pada persepsi ini kita mengartikan bagaimana sumber daya manusia ini harus kita pilih, kita kelola dengan baik, kita maintenance untuk kita bisa mendapatkan kinerja yang terbaiknya. Kemudian sumber daya berikutnya kita bahas tentang money, modal, dana-dana yang dibutuhkan untuk sebuah kegiatan. Kegiatan sosial pun juga membutuhkan modal atau dana. Untuk itu manajemen sumber daya manusia, manajemen sumber daya keuangan atau di dalam konteks perolehan dana-dana perusahaan ini juga harus dipertimbangkan, dilakukan perencanaan yang baik, pengorganisasian baik dalam artian kita memilih sumber penyedia modal yang terbaik, yang tepat, yang bisa memberikan manfaat maksimal bagi sebuah organisasi. Material di dalam konsep sumber daya yang dikelola di dalam manajemen ini bisa kita artikan kalau kita menjelaskan organisasi yang bergerak di bidang real atau di sektor real. Material yang dibutuhkan tentunya bahan-bahan baku. Di sana ada bahan mentah, bahan setengah jadi, atau barang-barang jadi yang dipakai atau dikelola pada kegiatan produksi misalnya. Material ini menjadi penting di dalam pengelolaannya untuk kita bisa mendapatkan bahan-bahan yang terbaik secara kualitas dan kuantitasnya selalu terpenuhi. Untuk itu manajemen material menjadi dasar untuk sebuah proses pengelolaan
sumber-sumber daya manusia, sumber-sumber daya di dalam kepentingannya pencapaian tujuan organisasi. Metode kita bisa artikan sebagai cara atau kalau digabungkan dengan mesin sebagai sarana di dalam kegiatan sebuah manajemen atau organisasi perusahaan. Pemilihan metode atau mesin yang tepat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi atau proses produksi ini menjadi syarat mutlak untuk kita pertimbangkan sebagai penyerapan modal atau dana-dana untuk kita bisa melakukan pembelian terhadap mesin atau metode teknologi yang tepat. Nah, di dalam sumber daya market masuk di dalam kriteria ini karena pertimbangannya adalah pasar atau market di dalam sebuah konteks manajemen perusahaan. Ini menjadi faktor penentu di dalam kebijakan manajemennya untuk bisa mencari potensi-potensi market atau pasar atau konsumen yang mampu memberikan hasil terbaik dari kegiatan perusahaan. Pertemuan ketujuh, kepemimpinan atau leadership, ini juga menjadi bagian dari fungsi manajemen yang sangat penting dalam rangka untuk kita bisa menentukan pemimpin atau memilih pemimpin di dalam sebuah organisasi atau sebuah perusahaan misalnya yang sesuai dengan kompetensinya, pengalaman kerjanya, atau kapasitas-kapasitas yang memang dibutuhkan oleh organisasi. Maka kita akan mempelajari sifat-sifat kepemimpinan yang juga harus menjadi concern manajemen untuk bisa menjadikan pemimpin tadi sebagai panutan, sebagai ujung tombak dari setiap pengambilan keputusan. Pertemuan ke-8 kita melakukan evaluasi atau kita sebut dengan ujian tengah semester. Tetapi di dalam UTS ini kita baru evaluasi dari 7 pertemuan sebelumnya. Kemudian pertemuan ke-9 kita masuk pada materi 8, yaitu tentang tanggung jawab manajemen kepada stakeholder. Stakeholder atau para pihak yang berkepentingan terhadap kinerja manajemen perusahaan atau organisasi ini sangat menginginkan sebuah pemahaman bahwa manajemen dari perusahaan yang akan dijadikan rekan kerja atau mitra kerja di dalam stakeholder tadi diharapkan menjadikan mitra yang terbaik yang mampu memberikan jaminan terhadap hubungan kerja atau kalau dalam konteks stakeholder pemahamannya sebagai investor berarti kita melihat bagaimana kepentingan investasi oleh manajemen ini di dalam pengelolaannya melalui kapasitas manajemen keuangan yang ada di dalam perusahaan. Kemudian di pertemuan ke-10, ini materi 9 tentang konsep dan teori motivasi, keterkaitannya dengan perilaku dalam organisasi. Kita bicara teori motivasi tentunya berbicara tentang bagaimana pengelolaan sumber daya manusia di dalam sebuah perusahaan atau organisasi bisnis. Ini perlu teori-teori motivasi yang relevan untuk kita bisa melakukan pengelolaan sumber daya manusia dengan baik. Bahwa motivasi penting untuk karyawan sebagai sarana untuk membuat seseorang tetap loyal terhadap perusahaan atau organisasi. Di pertemuan 11 kita akan membahas atau mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep-konsep tentang kepemimpinan di dalam organisasi, baik organisasi bergerak di bidang bisnis maupun non-profit oriented. Kemudian di pertemuan ke-12, 13, 14, dan 15, kita akan mengimplementasikan pemahaman konsep-konsep, prinsip-prinsip, fungsi-fungsi manajemen yang sudah Anda pelajari pada kegiatan-kegiatan operasional perusahaan. Pertemuan 12 kita bahas tentang implementasi manajemen sumber daya manusia. Kita akan diskusi, membahas konsep, pemahaman terhadap pengelolaan sumber daya manusia di dalam kepentingan organisasi. Bahwa sumber daya manusia sebagai pelaku dalam sebuah organisasi tentunya perlu dikelola dengan baik. Kegiatan operasionalnya mulai dari perencanaan yaitu melalui seleksi, kemudian dari seleksi kita bisa lakukan replacement atau penempatan. Setelah ditempatkan kita lakukan pemeliharaan atau maintenance.
untuk agar SDM yang ada di dalam organisasi kita ini tetap terjaga produktivitasnya. Tadi kita bicara juga tentang motivasi. Ini berkaitan dengan proses operasional atau kegiatan operasional pengelolaan sumber daya manusia. Setelah di maintenance, kita juga mempunyai kewajiban untuk memberikan kompensasi seperti hak-hak yang harus diberikan. Selain kita memberikan hak, juga memberikan tanggung jawab dalam konsep kerjanya. Melalui kompensasi diharapkan karyawan atau sumber daya manusia di dalam perusahaan tadi menjadi lebih produktif, lebih termotivasi di dalam bekerjanya, sehingga jaminan untuk loyalitas perusahaan kepada perusahaan ini terjamin. Nah, pada fungsi berikutnya ada proses untuk kita melakukan maintenance tadi ya, pengembangan atau pemeliharaan di dalam kegiatannya, mulai dari kita mengevaluasi kinerja SDM yang ada dan memberikan apresiasi untuk yang berprestasi dan memberikan sanksi untuk yang melakukan pelanggaran. Dan ini menjadi fokus tugas manajemen sumber daya manusia untuk bisa mengartikan bahwa keberadaan sumber daya manusia itu penting bagi sebuah perusahaan. Kemudian fungsi yang terakhir dari manajemen sumber daya manusia, mau tidak mau, suka tidak suka, kita melakukan yang namanya pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja ini akan terjadi bagi siapapun pada saat dia habis masa kerjanya, habis masa kontraknya, dan mau tidak mau, suka tidak suka akan dilakukan pemutusan hubungan kerja. Fungsi-fungsi yang lain secara operasional yang akan diimplementasikan di dalam manajemen pemasaran, misalnya kita melakukan pengelolaan kegiatan perusahaan melalui konsep-konsep pemasaran yang diteorikan bahwa kita bekerja itu untuk memuaskan konsumen. Pada konsep pemasaran ini jelas sekali. Sehingga untuk memuaskan konsumen itu perlu strategi-strategi pemasaran. Kita akan bahas selama di pertemuan 13. Kemudian yang juga tidak kalah pentingnya, hasil dari pengelolaan manajemen pemasaran, kita akan merekomendasi produk atau jasa yang akan dibuat oleh perusahaan atau diproduksi. Nah, manajemen produksi akan mengimplementasikan konsep atau rencana kerja dari strategi pemasaran yang ada melalui penyiapan produk-produk yang dibutuhkan atau diinginkan konsumen setelah dilakukan riset pasar tadi. Nah, di dalam proses produksi kita juga memperhatikan bagaimana proses itu sendiri supaya berjalan dengan efektif dan efisien, tentunya dengan melakukan proses produksi atau kegiatan operasionalnya dengan tidak mengabaikan prinsip-prinsip manajemen yang ada. Nah, yang terakhir pada implementasi manajemen keuangan, Anda akan belajar secara dasar tentang kegiatan manajemen keuangan itu sendiri secara operasional, mulai dari pemilihan sumber penyedia modal sampai dengan penggunaannya. Bagaimana manajemen keuangan itu mengelola dana-dana yang dipercayakan kepada perusahaan agar efektif efisien sebagai bentuk tanggung jawab stakeholder kepada perusahaan. Kemudian setelah kita melihat struktur tadi, kita akan memulai dengan bagaimana konsep manajemen diteorikan atau menjadi dasar untuk kita memahami lebih jauh tentang manajemen itu sendiri. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan manajemen sebagai orang yang mengatur, orang yang bekerja sama, atau orang yang mempunyai wewenang tanggung jawab untuk memimpin mengendalikan pelaksanaan kegiatan operasional manajemen dari sebuah organisasi. Kemudian di kamus bahasa Inggris kita kenal manajemen berasal dari kata memanage, to manage, yang artinya mengurus, mengelola, tata kelola, dari tadi yang kita artikan dalam tata kelola atau mengelola sumber-sumber daya. Oxford University juga memberikan definisi sebagai berikut: the process of dealing with or controlling people or things. Proses berhubungan dengan atau mengendalikan orang-orang atau benda-benda. Nah,
Jadi pemahaman konsep ini Anda akan berdiskusi lebih lanjut. Ada contoh-contoh beberapa definisi para pakar. Di antaranya Harold Kuhn sebagai Bapak Manajemen yang terkenal dengan definisi tentang manajemen. Manajemen adalah seni untuk menyelesaikan suatu melalui orang-orang dalam kelompok yang terorganisir secara formal. Dari definisi Harold Kuhn ini kita pahami ada pernyataan manajemen adalah seni mengelola. Kalau kita artikan seni secara umum di dalam manajemen tentunya dapat diartikan lebih pada penyesuaian atau penyederhanaan konsep kalau itu diartikan sebuah proses konsep yang mampu melakukan adaptasi dengan apapun yang dikelola di dalam organisasi tadi. Kemudian Taylor juga memberikan definisi yang tidak jauh berbeda dengan Harold Kuhn. Manajemen adalah seni mengetahui apa yang harus dilakukan, kapan dilakukan, melihat bahwa itu dilakukan dengan cara terbaik dan termurah. Jadi di dalam persepsi definisi Taylor ini sudah ada unsur proses-proses manajerialnya. Rizky Griffin memberikan definisi manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan terhadap sumber-sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif efisien. Dalam definisi Ricky Griffin ini lebih kompleks, lebih lengkap pemahamannya sebagai proses, kemudian pengelolaan sumber daya, dan sampai proses pencapaian sasaran atau target perusahaan. Nah, di dalam kesimpulannya tadi di berbagai pemahaman definitif dan konsep dapat disimpulkan bahwa istilah manajemen mengandung 3 pengertian penting. Manajemen sebagai sebuah proses tadi perencanaan, pengendalian, pengorganisasian, pengawasan, evaluasi, dan fungsi-fungsi yang lain. Sementara pengertian yang kedua, manajemen sebagai kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen. Jadi orang-orang yang bergabung di dalam sebuah pencapaian tujuan yang sama. Kemudian yang ketiga, manajemen sebagai suatu seni, art, dan sebagai suatu ilmu, science. Jadi ilmu dan seni ini dikolaborasikan untuk pengelolaan di dalam proses manajemen. Nah, dari materi itu kita bisa simpulkan bahwa manajemen sebagai proses dalam pengelolaan sumber-sumber daya manusia untuk pencapaian tujuan yang efektif, efisien sebuah kegiatan supaya lebih ideal, lebih baik. Dan konsep itu harus dijawab dengan sebuah pemahaman bahwa prinsip, fungsi, atau pengelolaan sumber-sumber daya yang diperlukan di dalam pencapaian tujuan itu harus dipatuhi, disiplin di dalam pengelolaannya. Demikian pertemuan pertama yang coba saya sajikan. Anda bisa memperdalam dengan buku referensi yang ada. Kita ketemu lagi pada materi berikutnya. Terima kasih. Salam sehat semuanya.